mari tundukkan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, tayangan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan doa penyembahan, pujian penyembahan, renungan, kami mendengar renungan firman-Mu, dan sebentar kami naikkan doa syafaat, dan kami mau bekerja sampai pergi dan selamat, pulang selamat. Semua kami bekerja, kami dengarkan renungan firman pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi Amsal 29 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-27. Amsal pasal 29 ayat 14 sampai 27. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, katanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmah, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi dialah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas busa banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan lindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh ada kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan dari ayat 14 sampai ayat 20. Kita perhatikan pada ayat yang ke-17. Didiklah anak, maka ia akan memberikan keterangan kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan mengajar kepada kita, didik anakmu, maka anak itu akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan mengajar, didik. Pendidikan penting, ajaran penting. Untuk apa? Untuk masa depan anak itu. Bahkan Tuhan juga berkata, Tuhan memberikan didik. Untuk apa? Demi kebaikan, sebab kita anaknya. Sebagaimana Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ibrani 12 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ayat 5. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dan di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak.
Alkitab menulis. Jadi anak mau dididik, diberikan pengertian, didikan supaya apa? Memberi ketentraman. Tadi firman Allah kata memberi ketentraman bagi ayahnya, memberi ketentraman bagi orang tuanya. Didikan penting. Firman dalam bentuk didikan atau ajaran sangat penting. Sebab tanpa ajaran menjadi liar. Tanpa didikan liar. Apa yang dikerjakan? Suka-sukanya sendiri. Berapa banyak kehidupan anak-anak yang liar karena orang tuanya tidak mendidik. Dan kalau orang tua mendidik, anak-anak itu menghasilkan sesuatu untuk ketentraman bagi diri sendiri, untuk masa depannya, untuk kebaikan. Demikian juga kalau Tuhan mendidik kita, memberikan pengertian untuk semua demi kebaikan kita. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang tidak cacat dan celah. Tuhan ingin mendapatkan gerejanya atau mempelai wanitanya yang tidak cacat dan celah, berhias. Sebab melalui didikan kita akan melihat diri kita yang kurang. Melalui didikan kita diajar hari lepas hari bentuk sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga kita tidak cacat dan celah. Tapi kalau kita tidak dapat didikan, kita akan hidup suka-sukanya sendiri. Satu ketika kita akan ditawar oleh Tuhan. Aku tidak kenal siapakah engkau. Ya. Bahkan ingat Matius pasal 22, pakaian pesta. Sekalipun dipilih, ada syaratnya, harus pakai ya pesta. Pakaian pesta itu apa? Wahyu 21 itu lebar perbuatan kita. Perhatikan dengan baik. Tuhan ingatkan kita melalui firman-Nya, kita mau dididik menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Benar Bapa di surga, sering didikan itu untuk dididik kami tidak enak, tapi semua akhirnya untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat kita sebentar kami akan bekerja, kami akan berdagang, dan pergi dengan selamat, pulang bersama. Bahkan segala kebutuhan kami yang sudah siapkan buat kami. Dan pulang sama keluarga, jangan ada klaster baru, klaster rumah tangga, kau tetap menjaga dan hanya mengadakan puasa udara. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan. Tuhan berkati kesehatan yang prima yang dari Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga hari lepas hari yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang, dan vaksinnya juga yang kau sudah kirim, sehingga negara kami kau pulihkan kembali sebagai Indonesia maju, boleh nyata. Negara kami negara yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, turunkan berkat. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang dari saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang cinta dia. Katakan